Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Senayan, Senin, 11 November 2024, anggota Komisi 3 DPR, Abu Bakar Al-Habsyi, menyampaikan kritik keras terkait meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia. Abu mempertanyakan efektivitas upaya pemberantasan narkoba, mengingat meskipun sudah ada lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Direktorat Narkoba, peredaran barang terlarang itu masih terus melonjak. Menyangkut masalah narkoba, ini sudah menjadi persoalan klasik, Pak, tukasnya. BNN ada, tapi narkoba semakin menggila. Saya bingung, ada juga Direktorat Narkoba, tetapi peredarannya malah makin banyak, ujar Abu di hadapan Kapolri dan para anggota Komisi 3 lainnya. Abu, yang kerap hadir dalam kegiatan pemusnahan narkoba, mengaku heran mengapa barang haram ini masih diminati banyak orang. Dengan nada bercanda, ia bahkan menyebut bahwa saat mencicipi secara tak sengaja saat pemusnahan, barang tersebut terasa asin, bukan nikmat, seperti yang sering dibicarakan. Sudah beberapa kali saya ikut pemusnahan barang bukti narkoba. Kok, katanya enak, saya malah merasa asin, seperti garam, ditambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Abu meminta Polri mengambil langkah-langkah konkret dan tegas untuk memberantas narkoba, mengingat masalah ini sudah berlangsung puluhan tahun. Adakah cara baru yang bisa diambil Polri untuk menggulung para bandar narkoba? Ditanya Abu yang juga merupakan politisi dari PKS. Menanggapi kritikan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah capaian Polri dalam upaya memberantas peredaran narkoba. Sigit menjelaskan bahwa sejak 2020 hingga 2024, Polri telah menyita barang bukti narkoba senilai 31,8 triliun rupiah dan menangkap 264.188 orang tersangka kasus narkoba. Kami berkomitmen menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut tuntas jaringan hingga ke akarnya, ditegas Sigit. Barang bukti yang berhasil disita mencakup berbagai jenis narkotika, mulai dari sabu, ganja, heroin, kokain, hingga tembakau gorila. Menurut Sigit, upaya Polri ini telah menyelamatkan lebih dari 262 juta jiwa dari dampak bahaya narkoba. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kapolri memaparkan strategi yang akan dilakukan, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang guna pemberantasan narkoba. Untuk jangka pendek dalam rentang 1-2 tahun, Polri fokus pada pengawasan perbatasan, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik, dan pengembangan kampung bebas narkoba. Lanjutnya, untuk langkah menengah dalam kurun waktu 3-5 tahun, meliputi pembentukan Satgasus Narkoba di seluruh Polda dan Polres, pemetaan peredaran narkoba di Dark Web, serta kerjasama internasional. Adapun untuk jangka panjang yang terhitung Juni 10 tahun, Polri berencana memanfaatkan teknologi forensik digital dan membangun pusat riset untuk pengembangan strategi pemberantasan narkoba. Ini adalah langkah-langkah strategis untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya demi masa depan bangsa yang bebas dari narkotika, pungkas Kapolri. Dan pada minta lanjut bro, nggak ada masalah. Ya, menunjukkan pemerintah dan Kapolri itu jelas. Kejajarannya sudah clear, yaitu gulung judi online dan libas seluruh jaringan narkoba se-Indonesia. Saya senang ini Pak. Sahabat saya Kresno itu dulu yang sama-sama saya ikut melibat narkoba. Sekarang jadi orang pendidikan, mana Pak? Dan saya juga bangga kepada Kapolres saya di Kalsel Pak Winarto, berdiri Pak. Wih, saya harus bangga sama beliau. Beliau baru melibas di Poldanya. Dan saya pagi-pagi bikin ucapan selamat dan saya bikin tulisan. Ya, yang lainnya saya anggap sama semua ya. Ini mewakili saja. Selanjutnya, dua agenda ini semangat penting Pak dan fundamental. Ya, ini kalau nggak PPATK kemarin di Guber di forum ini nggak buka tuh judi online. Kita harus bangga dengan Habibur Rahman ini. Habibur Rahman langsung menyambut dengan baik. Kita panggil satu-satu. Mana ada yang berani? Sampai ketahuan jumlah berapa di ini. Ternyata di DPR ini pekerjaannya yang banyak di internal. Anggota muncul nama 2 orang kalau tidak salah. Ya. Itu mesti sering-sering kita bongkar dari mitra kita, Pak. Ya. Mesti kita pancing dulu. Kalau nggak jalan itu. Barang lagi langgeng-langgengnya, lagi adem-ademnya, lagi enak-enaknya, bocor, bubrak. Begitu bocor. Wih, tiap hari barang. Jadi tolong bapak-bapak Kapolri juga buka matanya di dalam. Ya. Jangan tertutup dengan hal-hal yang kita atau
bilang nggak tahu, jangan juga gitu. Ya. Nah ini penting. Nah analisis itu menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online Pak 3,3 juta orang. Ya, saya ngeri sekali nih. Dan saya bangga sama Ivan. Van, berjalan terus Van. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih hebat dari ustadz-ustadz yang di masjid atau apa yang di gereja dan sebagainya. 3,3 juta. Ya. Kalangan buruh di tambang-tambang tuh Pak. Sampai ada yang bunuh diri cuma gara-gara duitnya habis, bininya cerai apa semua dan sebagainya. Ya. Problemnya para pelaku judi online ini seringkali memanfaatkan nomene atau rekening orang lain Pak. Dia pakai nama lain dan sebagainya. Saya bilang sama Pak Karyoto, Jakarta lebih gila Pak. Ayo kita kerja. Saya bantu dengan orang-orang yang mengerti permainan ini. Di departemen, di kementerian ini juga gila ini Pak. Jadi kalau dibawa-bawaannya kena tuh ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan di balik kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Jadi kita harus ngomong vulgar. Kalau dan saya salut kembali Pak, saya bukan muji-muji bukan Pak. Bapak memberikan sebuah berita yang sangat clear dan saya catat dan saya follow up. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya pemblokiran judi online ini adalah sangat langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya dibentuk satgas khusus Pak. Ya. Hal-hal yang menyangkut yang berfokus kepada pemberantasan judi online dan anggota yang terlatih dalam cybercrime, intelijen digital, ya, kerjasama PPATK, info dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah atau mungkin sudah dilakukan juga nggak oleh Polri kerjasama untuk bikin satgas khusus judi online ini, ya. Dan kalau belum, apa kendalanya? Kalau udah, saya cukup bangga untuk terus. Juga bikin hubungan internasional Pak. Kita harus kerjasama dengan internasional, nggak bisa berdiri sendiri. Nah mainkan ini kerjasama internasional. Ya, yang ketiga penegakan hukum harus tegas. Memang kalau kita judi online yang udah tegas enak, ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan menyangkut masalah narkoba. Narkoba ini klasik Pak. Adanya BNN makin gila narkobanya. Saya juga bingung. Ada di narkoba juga makin gila juga narkobanya. Dan anehnya saya udah berapa kali ikut penghancuran barang, pemusnahan barang. Ketika saya ketok-ketok barang itu masuk ke mulut saya. Kok nggak enak? Kata orang enak. Saya asin. Bang udah coba Bang? Oh garam ya, mungkin garam. Ya. Saya udah berapa kali itu diajak oleh Kapolda Sumsel tuh, mana Kapolda Sumsel sekarang? Dulu Kapolda Kalsel tuh Pak Andi, ya, salam hormat Pak. Beliau ajak saya tumbuk pakai apa? Pakai alat. Nah, oleh karena itu masalah narkoba ini jangan basa-basi lah. Ada hal yang menarik Pak untuk masalah narkoba. Ini kan udah puluhan tahun. Kira-kira langkah baru apa yang bisa diambil Polri untuk narkoba? Adakah cara baru yang akan digunakan Polri untuk mengurung para bandar narkoba Pak? Harus ada. Ya. Secara khusus untuk penanganan kampung narkoba. Ini menarik nih, saya sering dengar kampung narkoba. Saya melihat sejak ada instruksi dari Kapolri, semua petugas di lapangan bergerak. Misalkan saja di Padang. Selamat untuk Kapolda Padang, ya, Sumbar, menggerebek kampung narkoba Pasar Gaung. Betul Pak? Ya. Selanjutnya sudah menggerebek juga Kapolda Riau, menggerebek kampung narkoba Simpang Dam. Kapolda Kepri ya, Batam. Kemudian Polres Sambas juga sudah menyisir Kecamatan Tebas, ya. Namun tentunya Pak, penyelesaian kampung narkoba ini tidak bisa dengan sekali dua kali penggerebekan seperti ini. Saya di Kalsel tahu benar Pak, di jalan Jamaah itu hancur semua. Narkoba itu di bawah jalan. Ya. Apa kira-kira saya akan menangani persoalan kampung narkoba ini Pak?
sudah ada desain atau strateginya? Apakah sudah ada konsepnya? Ya. Dan selain itu BNN menyebut ada 900 kampung narkoba. Tentunya ini tidak mudah untuk ditangani. Bagaimana grand desainnya? Cara nasional untuk menangani 900 kampung narkoba. Ya. Selain itu dua hal, 16 hari lagi kita akan menghadapi pilkada, Pak. Saya sebagai sekjen ini sampai nggak ke Komisi 3 sampai saat ini, baru hari ini saya datang. Intinya cuma mikirin bagaimana pilkada baik berjalan dan menang, gitulah pastinya. Ya, jadi perhatian kita ke pilkada ini sudah juga Bapak sampaikan tadi. Ya, salah satu tantangan kita adalah netralitas aparat dalam menyelenggarakan pilkada tersebut. Kami sudah kunker juga ya, Pak. Siapa itu? Pak Rano gitu ya. Kita sudah beberapa Gakumdu, ke Kaltim, ke Sumsel, sama ke berapa satu daerah lagi. Langkah apa saja Pak kira-kira yang sudah diambil Kapolri untuk menjamin netralitas seluruh jajarannya dalam pilkada ini, dan Gakumdu menjadi perhatian kita. Saya berharap ya agar masalah hak masyarakat jika melihat adanya oknum yang tidak netral dalam pilkada, besok tetap laporkan ke Gakumdu dengan baik. Rasanya ini saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Semoga pertemuan yang indah. Malah menurut saya nanti kalau raker-raker kita ini undang Kapolda semuanya. Jangan lupa, asik Pak. Ini Kapolda juga jadi hiburan. Main-main Jakarta biar satu malam Pak. Nikmat. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu ini kan belum tentu istrinya pada dibawa semua. Itu hadiah lebaran itu. Menulis puisi di atas kertas, di siang bolong rasanya panas. Seluruh aparat jaga netralitas. Kita bikin pilkada yang berkualitas. Selamat untuk para Kapolda dan pulang kampung besok yang baik dengan nyaman, dan selamat datang Pak Kabar Eskrim yang baru pulang dari negara yang berbeda. Cukup. Makasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.